Sebelum kita mulai, tentu kita akan memperkenalkan dulu. Di sini ada dua narasumber ya yang akan bergabung untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada kita semua. Yang pertama ialah Dr. Adria. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Gedian. Siang. Apa kabar, Dok? Sehat? Baik, sehat luar biasa. Ya. Baik, terima kasih. Nah, Dr. Adria ini adalah dokter spesialis paru yang memang sudah memiliki pengalaman terkait penanganan terhadap paru dan kalau bahasa ilmiah, bahasa dokternya pulmonologi ya. Nah, ini nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin kalau lengkapnya mengenai kurikulum vitae-nya nanti mungkin Dr. Adria bisa menjelaskan. Intinya Dr. Adria merupakan salah satu profesional yang memang sudah berpengalaman untuk menangani masalah terkait paru dan juga pernafasan. Kemudian narasumber kedua itu ada Kak Meliana. Selamat siang Kak Meliana. Selamat siang. Sehat Kak Selamat Meliana? siang semuanya. Puji Tuhan, siang, sehat dan baik. Terima kasih Kak Meliana. Ini Kak Meliana sedang mendampingi orang tuanya ya. Jadi meskipun sedang mendampingi orang tua, tetap mau berpartisipasi nih untuk kita memberikan informasi ke kita. Jadi perlu kita apresiasi juga teman-teman buat kedua narasumber kita ini yang memang pasti sibuk ya, tapi tetap mereka mau berbagi ilmu. Oke, untuk mempersingkat waktu, semoga webinar kita dapat bermanfaat, maka akan saya serah terimakan waktu dan tempat kepada Dr. Adria yang akan membahas mengenai terapi pertahanan tuberkulosis. Oke. Silakan Dr. Adria. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Maaf masih di jalan. Sebentar lagi mau sampai ya. Selamat siang dokter. Ya. Ya, Pak Meliana. Ya. Sudah dijadikan co-host? Iya, sebentar dok. Sebentar ya. Baik. Ini Mom. Baik, sudah dok. Pakai suara dokter ke mute dok. Kalau nggak bisa berarti harus duduk dulu. Ya dok, silakan. Sudah saya jadikan host. Itu suara dokter nih kayaknya ke mute dok. Mungkin bisa di open mic-nya. Dokter, bisa dengar suara saya dok? Nampaknya ke mute nih dok. Bentar ya teman-teman, nampaknya mungkin ada gangguan teknis. Ya dok, nampaknya belum ada suaranya dok. Bisa dong sekarang. Halo. Ya, baik, oke. Nah sekarang sudah dok. Berarti dokter saya jadikan host lagi ya dok. Halo. Ya halo dok. Tes. Terdengar? Tes, ya. Ya. Mas, tolong di share screen aja deh sama dari kamu ya. Oke, boleh dok. Oke. Boleh dok. Oke, sebentar ya dok.
Oke, Cantika bisa dibantu untuk share screen? Oke, bentar. Oke teman-teman ya, kita hari ini membahas tadi mengenai akhiri TB, akhiri juga HIV ya, karena kita punya komitmen untuk di HIV, di TB itu kalau bisa kita nanti tahun 2030 kita mengeliminasi. Nah, kalau nanti 2050 kita mengeradikasi. Jadi memang HIV sama TB ini betul-betul erat banget hubungannya. Ya, nah makanya kan siapa tuh Nelson Mandela ya, dia pernah berbicara bahwa kita nggak mungkin menghentikan TBC kalau kita tidak berhasil memerangi HIV-nya. Nah, nanti kita bahas nih kenapa seperti itu. Nah, ya, jadi terima kasih teman-teman di JIP yang sudah memperkenalkan, memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang usaha pencegahan TBC pada ODIF. Ya, ini penting banget ya. Oke, yuk slide yuk kita lihat ya. Nah, mungkin teman-teman udah kenal ya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Yuk, bisa kita slide-nya Mbak Cantika. Ya. Oke. Nah, jadi TPT ini adalah usaha kita untuk mencegah ODIP kita itu berkembang atau menderita TBC. Ya, kenapa? Karena pada orang-orang ODIP ya, karena imunitasnya rendah, dia mudah sekali kena penyakit TBC. Nah, itu bisa 40 sampai 50 kali dibandingkan orang yang tidak menderita HIV. Ya, tapi tidak apa-apa, kita bisa mencegah kok. Jangan khawatir teman-teman. Dengan pencegahan yang baik, ya sebetulnya memang ARV itu bisa untuk mencegah terjadinya TB. Namun kecil angkanya, hanya 86%. Tapi kalau dikombinasi dengan TPT, itu bisa 98%. Artinya apa? ODIP kita itu nanti masih mungkin ada 2 orang dari 100 yang bisa kena TBC kalau sudah minum obat TPT. Nah, ini obrolan kita ya teman-teman ya. Kita bahas pendahuluan, bahas tentang rantai penularan, perjalanan penyakit TBC sendiri, sama TPT ODIP dan pemberian TPT. Nanti kita kasih tahu ya. Oke, yuk slide yuk. Kita mulai dari pendahuluan. Nah, mana pendahuluannya? Oke. Kita tolong slide-nya. Ya. Nah, pendahuluan itu, kuman-kuman TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini belum jadi ya. Nah, ini ya, dia penyakit ya yang menyerang organ paru dan bisa juga di ekstra paru. Maksudnya apa? Selain di paru, TBC bisa menyerang misalnya di mana, di tulang. Nah, kemudian di usus. Nah, yang bahaya ini pada ODIP kalau dia menyerang ke otaknya. Jadi meningitis TBC istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau HIV sendiri, dia kan menyerang sistem kekebalan tubuh kita kan. Nah, CD4 kita diturunkan, jadi akibatnya nanti daya tahan tubuh kita turun. Kayak daya tubuh kita turun, kita mudah kena penyakit. Salah satunya adalah penyakit TBC. Nah, kalau untuk teman-teman, saya pikir nih sudah baik canggih-canggih ya di pendamping. Jadi mungkin kita lebih dalam lagi bisa. Sebetulnya TBC itu dia bisa sebagai koinfeksi, bisa sebagai IO. Apa tuh maksudnya? Maksudnya jadi TBC itu bisa kena kalau kita imunnya rendah. Ya, makanya kita golongkan TB itu stadium 3, TB ekstra paru stadium 4. Tetapi TB itu bisa kena juga pada orang-orang yang normal atau teman-teman kita ODIP yang stadium 1, 2, yang CD4-nya masih bagus. Nah, makanya kita mesti mencegah nih. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang pernah ikut atau pernah merasakan bagaimana minum obat TBC sama ARV, bagaimana ada efek sampingnya. Nah,
Tapi karena kita sudah menjalaninya dengan baik, mudah-mudahan pengalaman itu tidak terulang buat orang lain. Nah, gimana nggak terulang? Ya cegah teman-teman kita, ODP kita untuk kena TBC seperti itu. Nah, kemudian anehnya ini, aneh ya, hebatnya TB sama HIV itu dia seperti saudara sekandung banget deh. Jadi kalau ada yang sakit dia merasakan gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi TB itu bisa memperberat HIV-nya. HIV sendiri memperberat TBC-nya. Jadi kalau teman-teman nanti ya ada TBC-nya tapi nggak minum ARV sama aja bohong. Begitu pula nanti teman-teman udah minum ARV nih, tapi kalau udah sakit TBC nggak minum obat TBC, sama juga bohong, nggak sembuh-sembuh tuh. Ya, penyakitnya seperti itu. Makanya sekarang ya kita kan apa melakukan pemeriksaan pada orang-orang yang apa TBC untuk diperiksa HIV-nya gitu kan. Sebaliknya orang TBC orang HIV diperiksa TBC-nya kan. Ingat screening-nya tiap bulan itu. Nah, ini sekarang Indonesia nih sejarahnya aja. Kita nomor 2 loh setelah India gitu kan untuk penyakit TBC-nya. Nah, kemudian juga yang terjadi angka kematiannya lebih tinggi jika teman-teman menderita TBC dibandingkan nggak menderita TBC. Ya. Kemudian juga tahun 2021 nih kematiannya ada 187.000 ya. Dan tahun 2019 angka kematian jadi di Indonesia jadi 4.700-an ya. Oke. Yuk slide yuk. Ini demografi aja. Nah, ini kita belajar tentang TBC. TBC itu penyebab adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman yang disebarkan melalui inhalasi. Jadi begitu kita batuk, tuh banyak tuh droplet yang keluar dari tubuh dari batuk kita, ya. Dan TBC itu nanti bisa dihirup sama orang-orang yang nggak pakai masker. Nah, contoh nih Mbak Melania bagus banget pakai masker seperti itu. Jadi kalau di tempat umum pakai masker lah seperti itu ya. Nah, kemudian ya TBC itu masuk ke tubuh kita, nanti bisa menyerang paru atau bisa menyerang di luar paru juga seperti itu. Yuk slide. Mana? Slide nih. Nah ini, apa sih gejalanya? Gejalanya ada bisa batuk darah, bisa berat badan turun, bisa nyeri dada, bisa juga keringat malam. Ya, jadi ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu kalau TBC yang biasa. Tapi ingat, pada ODIF, batuk kapanpun kita harus curigai dia TBC. Nah kemudian juga ada berat badan turun, nyeri dada, sama satu lagi suka keringat malam. Kenapa? Karena malam-malam kumannya beraktivitas, jadi kita merasakan metabolisme kita jadi tinggi seperti itu. Yuk, slide yuk. Nah, mana slide-nya? Nah, ini apalagi siapa yang risiko terkena penyakit TBC nih? Nah, ternyata anak-anak juga. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak imunnya rendah juga. Terutama anak yang di bawah 5 tahun tuh imunnya masih rendah. Nah, orang-orang yang ODIF, kemudian usia tua juga karena imunnya rendah. Atau orang-orang yang dengan penyakit DM, penyakit gula, diabetes mellitus, juga makanya juga perokok nih. Ayo teman-teman, jangan perokok dong. Nah, kemudian juga orang yang kontak serumah atau kontak erat dengan penderita TBC. Jadi nanti TPT ini di samping diberikan pada ODIF, kita juga memberikan pada kontak serumah, ya. Ya, itu yang kita mesti kerjakan biar kita bisa memotong rantai penularan TBC-nya seperti itu. Yuk, slide. Mana? Nah, ini definisinya. Jadi ada yang orang terduga TBC. Siapa tuh? Orang yang tadi dengan gejala batuk-batuk, kadang batuk darah, ada demam sore-sore, keringat malam, berat badan turun. Ini kita curigai sebagai orang yang terduga TBC. Nah, buat apa? Orang ini mau diapain? Jadi periksakan nanti. Mesti periksa tes cepat molekuler, TCM, atau mungkin bisa di ronsen, atau mungkin bisa BTA. Nah, kalau dia positif, itu namanya adalah terkonfirmasi BTA-nya positif. Ini namanya sakit TBC. Atau kadang-kadang obatnya nggak ketemu, tapi dari radiologi gambarannya seperti TBC jelas sekali. Itu yang namanya tadi TB klinis seperti itu. Yuk, slide. Ya. Oke.
Nah ini rantai penularan TBC, yuk kita lihat yuk, slide yuk. Nah, mana rantai penularannya? Nah ini nih, jadi sebetulnya mesti ada kumannya dulu, kumannya itu si MTBC. Ya. Nah kemudian kuman TBC itu bisa ditransmisikan, dipindahkan dengan cara tadi airborne, batuk yang hebat. Nah, jadi keluar tuh percik-percik basil-basil BTA-nya di waktu kita batuk. Nah, kemudian dia dihirup sama kita penjamunya nih. Nah, penjamunya itu maksudnya orangnya. Oh, dia masuk, dia bisa sakit. Nah, jadi semua sangat tergantung dari pertama agent itu kumannya ganas apa enggak, banyak apa enggak. Nah, kemudian transmisinya gimana, dia batuk pakai ketika berbatuk nggak pakai masker nggak, dan hostnya juga seperti apa. Nah, kita pelan-pelan ya, karena teman-teman itu imunnya masih rendah takutnya, jadi penjamunya ini hostnya harus kita lindungi. Gimana? Makan yang baik, istirahat yang cukup, kasih ARV, nah berikan juga EPT seperti itu. Kalau agennya diapain dibunuhnya? Dikasih obat TBC. Nah, insya Allah kalau kita bisa memotong rantai ini, kita nggak tertular, kita bisa bebas TBC nanti ya. Oke, yuk slide yuk. Nah, kemudian ini kita potong dengan penggunaan obat OAT itu untuk agennya. Kalau transmisi kita pakai apa nih slide? Pakai APD ya. Tuh ketika berbatuk APD. Kalau penjamu kita lihat pakai apa? Nah, diberikan imunisasi, BCG, vaksinasi. Nah, BCG juga teman-teman ya, BCG sebenarnya memang kuman yang dilemahkan. Tetapi pada anak-anak yang lahir dari ibu yang HIV atau yang anaknya menderita HIV dengan hasil bisa cepat ya dengan EED atau diagnostik, itu masih boleh dikasih BCG asal dia masih kondisinya bagus. Ya, tapi kalau misalnya ibunya jelek, nggak usah dikasih, kita cegah yang lainnya saja. Seperti itu. Yuk, slide. Nah, ini perjalanan alamiahnya. Kita lihat ya. Tadi dia terhirup kan kuman TBC ya. Baru kemudian dia ada yang terinfeksi, ada yang enggak. Yang terinfeksi itu sekitar 30%. Yang tidak terinfeksi 70%. Jadi dari 170 orang nggak sakit, nggak masuk kumannya, tetapi ada 30 orang yang masuk kumannya. Nah, kumannya masuk ke tubuh kita itu belum tentu sakit kita teman-teman. Kan tadi tergantung dari hostnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, kita nggak sakit. Ya, makanya tetap ada di tubuh kita itu namanya TB laten. Jadi kumannya udah ada di tubuh kita, tetapi dia tidak punya gejala karena tubuh kita masih bisa melindunginya. Tapi kalau tubuh kita nggak bisa melindungi, dia jadi aktif 5% dari 30 tadi. Ya, jadi dia sakit tuh seperti yang sakit ini diobatin. Nah, ada apa dengan yang di tubuh dia sendiri yang TB laten ini? Nah, suatu saat TBC laten ini bisa berkembang jadi TBC. Tadi kalau kita kena sakit gula, kita kecapean sampai imunnya rendah banget, kita kena kanker, kita hemodialisis, atau mungkin kita HIV. Jadi kita bisa berkembang seperti itu. Tapi tetap 92% dari yang 90 dari yang tadi 30 itu tetap dia tetap masuk ke TB laten. Nah, itu pada orang normal teman-teman. Tapi pada orang HIV kita lihat TB-nya aktif meningkat jadi 50 sampai 60 kali persen. Jadi dari orang-orang yang tadi TB laten itu ya 40 orangnya atau 50 orang bisa sakit, bisa bangun TBC-nya. Nah, makanya itulah pentingnya TPT kita berikan pada teman-teman semuanya. Supaya teman-teman nggak bangkit TBC-nya seperti itu. Yuk, slide yuk. Ya, slide. Nah, ini sih bagaimana menentukan seseorang sakit TBC, gitu kan, dan terindikasi pemberian TPT. Jadi pastikan dulu orangnya nggak sakit. Karena kalau dia sakit bahaya. Kan kita cuma ngasih 1 obat atau 2 obat. Sedangkan kalau dia sakit mesti ngasih 4 macam obat. Makanya pastikan gejalanya. Maka teman-teman kan selalu ditanyakan kan setiap kali datang ke layanan, ada nggak batuk, ada nggak demam, ada nggak berat badan turun,
ada nggak keringat malam, ada nggak TB ekstra paru. Makanya nih ya, mungkin Ibu Meliana juga bisa bantu saya. Jadi teman-teman kalau ada misalnya benjolan lagi mandi nih, teraba di leher, nah lapor gitu kan ke petugasnya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian orang-orang ini biasanya dia dilihat dulu ya, bisa dites ya infeksi TBC-nya. Untuk mengetahui infeksi TBC-nya, kita mesti melihat dari mantuk tes atau IGRA. Kemudian ronsennya kita lihat juga atau tes cepat molekuler TCM. Kalau dia TCM yang positif kita obatin. Tapi kalau dia enggak ya jangan diobatin seperti itu. Kasih TPT. Yuk, slide. Mana slide-nya? Kita lihat yuk. Nah, ini nih. Ini kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau seorang sakit TBC, ya, kita bisa lihat dalam setahunnya dia nularin ke bisa 10 sampai 15 orang di sekitarnya. Makanya itu harus diberikan terapi juga pada orang-orang kontak namanya, seperti itu. Yuk, slide. Nah, ini apa sih DBC TB laten? TB laten tadi tuh yang ada kumannya, tapi dia nggak bergejala, dia nggak ada batuk, dia nggak ada sesak, dia ada keringat malam, ya. Kemudian juga diperiksa darahnya negatif, di ronsen juga tidak kelihatan tanda-tanda TBC, tapi kalau dibantu tes dia positif. Jadi bantu tes itu tanda bahwa seseorang sudah ada kumannya, tapi dia bisa bergejala, bisa enggak. Yang bergejala kita obatin, yang tidak kita kasih TPT. Tetapi pada ODIF kita nggak perlu periksa mantuk tes atau IGRA karena semua pasien ODIF yang tidak sakit TBC diberikan TPT kecuali anak di bawah 1 tahun. Nanti kita lihat ada grafiknya. Yuk, slide yuk. Oke. Mana slide-nya lagi? Kak Cantika. Nah ini, jadi ya kita bisa lihat nih ya. Kalau perbedaan TB laten sama TB yang aktif, TB yang sakit, kita lihat ya. Kalau yang TB laten nggak ada gejala dia, nggak ada batuk-batuk, nggak ada panas segala macam. Kalau dibantu tes positif, sama juga kalau yang bergejala dibantu tes positif juga. Fototorak normal dia, tapi pada orang yang bergejala ada infiltratnya. Hasil TCM-nya biasanya negatif dia. Tapi kalau yang sakit positif, tidak dapat menularkan nih, ingat nih, TBC laten tidak menularkan. Jadi teman-teman gak usah takut, ya. Tapi kalau TBC yang sakit, menularin. Tadi berapa? Setahunnya ada 10-15 orang sekitarnya yang sakit. Nah kemudian terakhir, nggak perlu terapi pencegahan, bukan terapi pengobatan ya. Tapi kalau yang sakit, kita terapi pengobatan. Yuk, slide. Teman-teman, ini nih yang saya cuma belajar pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Jadi ini sebetulnya kalau dokumen TBC tuh dia akan ditangkap sama sel kekebalan kita namanya makrofag salah satunya. Jadi ada benda asing ditangkap biasanya nanti dimakan sama dia, di wek gitu kayak Pac-Man ya. Nah habis dimakan gitu dia dilaporin nih ke sel kekebalan kita, sama kan seperti misalnya kamu datang nih ke rumah saya. Oh iya, ternyata Mbak Meliana ini sukanya teh manis. Jadi kalau dia datang kedua kali, saya udah siapin teh manisnya. Gitu. Jadi lebih cepat respon terapinya. Nah, dia dibikin antibodi tuh di limfosit B. Di samping bikin antibodi untuk kenal kumannya lagi, dia juga dibikin obat zat yang bisa membunuh kuman TBC. Tubuh kita dibikin senjatanya. Nah, apa tuh senjatanya? Yang di limfosit T itu tuh, yang di CD4 kita, yang ada interferon gamma, itu senjatanya. Nah, ternyata pada ODIF itu makrofagnya berkurang. Nah, jadi yang makannya berkurang, yang membunuh kumannya. Jadi leluasa kumannya. Nah, senjatanya juga nggak bisa hebat dibikinnya. Ya melempem senjatanya. Gimana bisa ngebunuh? Makanya TBC-nya merajalela seperti itu. Nah, itulah teman-teman pendapat si itu. Betul si Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, yang bilang nggak mungkin lah kamu nyembuhin TBC kalau nggak nyembuhin HIV-nya. Nah, sama-sama. Yuk slide. Itu ya singkatnya. Nah ini nih. Jadi setelah dia masuk ke tubuh kita tadi kan, kalau orang yang biasa cuma 5% jadi TB
bangun TBC-nya. Tapi pada ODIF jadi 40%. Sebaliknya teman-teman, kalau udah sembuh nih kena TBC, dia tanpa ODIF, dia hanya bisa kena 0,3% setiap tahunnya. Jadi dari 0,1 ya, dari 1000 cuma satu yang sakit yang kambuh. Tapi pada orang yang ODIF, bisa bayangin tuh, dari 115%. Jadi dari 115 orang bisa kambuh di tahun pertamanya. Dengan dasar ini, ya, tadi kan kita yang atas nih, yang ODIF yang itu, yang belum sakit TBC, gitu kan? Kita kasih TPT, biar apa? Biar dia nggak bangun TBC-nya, nggak sakit TBC-nya. Karena ingat tuh, dari 140 orang bisa sakit TBC kalau kamu nggak minum TPT. Sebaliknya, dok, saya udah sembuh, udah minum obat 6 bulan, gitu kan? Nah, itu masih kita berikan TPT, namanya TPT sekunder. Jadi supaya dia nggak kambuh, kita kasih TPT lagi. Sama jenisnya, sama juga obatnya, sama waktu minum obatnya, sama juga ketangguhannya. Dengan minum obat 6 bulan atau 12 minggu, kita bisa mencegah TBC sekitar 5 tahun. Nah, jadi teman-teman menginvest waktu. Kalau 6H tuh 6 bulan, nah kalau 3HP dikasih 3 bulan ya, 12 kali. Nah, untuk menginvest waktu yang 5 tahun. Nah, ya, insya Allah dengan kita minum obat itu 5 tahun kita dijaga. Ya. Tapi juga jangan sombong. Ada yang sombong tuh. Yang bukan di RSPI, bukan di teman-teman lah. Ada, dok, kan saya udah minum TPT, udah minum ARV. Berarti saya bebas dong. Orang batuk-batuk TBC saya nggak usah pakai masker. Saya ngobrol sama mereka. Gitu kan. Nggak juga seperti itu. Tadi ingat kan? Ada 98% yang kebal, yang bisa kita cegah. Tapi 2% masih mungkin dia kena sakit. Gitu. Jadi dari 100 bisa 2 orang juga, walaupun udah TPT, bisa kena juga. Itu ya maksudnya seperti itu. Slide yuk. Nah, ini siapa aja orang-orang yang kita indikasikan beresiko tinggi. Teman kita, teman ODIF, kontak serumah, anak 5 tahun, atau yang imunokompromisi lainnya, keganasan, cuci darah, pengguna steroid, nah atau ini teman-teman di lapas, di kotak-kotak yang anak seperti itu, ya. Yuk slide. Nah ini kelompok risiko tinggi tadi kan, ya, dia mesti diberikan TPT, tapi syaratnya ada, tidak sakit TBC, harus nggak boleh sakit, karena bahaya nanti. Kalau dia sakit cuma minum obat sedikit, malah jadi kebal kumannya. Makanya pastikan dia tidak sakit seperti itu. Nah kemudian ini terindikasi TB laten, kecuali orang-orang ODIF sama anak di bawah 5 tahun tanpa TB laten pun kita berikan. Kenapa? Karena ODIF sama anak-anak imunnya masih rendah. Jadi walaupun dia mantuk dan negatif, kita berikan TPT. Itu konsepnya. Dan nggak ada kontraindikasi pemberian TPT. Contohnya dia nggak alergi INH, dia nggak kesemutan, dia nggak gangguan fungsi hati, atau dia nggak alergi rifampicin dan segala macam. Ya, oke. Yuk slide yuk. Mana slide-nya? Mana Mbak Cantika? Slide-nya. Oh nih, sekarang TPT pada ODIF. Nah ini tadi kan cara TB bekerja ya untuk disembuhkan. Sekarang kalau HIV nih. Jadi HIV itu ya virusnya masuk ke tubuh kita ya melalui jarum suntik, melalui tadi ada luka atau dari hubungan seksual. Makanya sebetulnya mana lebih sopan ya nularinnya ya, HIV atau TB. Nah, ternyata yang sopan HIV loh. HIV itu dibukain dulu, dikeluarin dulu cairannya. Ya, dikeluar juga nggak apa-apa, nggak sakit, tapi diterima sama kita, dibukain pintu, masuk yuk, gitu kan ya. Nah, kalau TBC nggak sopan kan, dia batuk, langsung itu aja, langsung dihirup aja. Jadi HIV itu sopan banget, gitu kan, ya. Nah, kalau saya ngomong HIV itu sopan dan bijaksana. Nah, contoh kan, coba nih, ingat nggak yang ibu-ibu perempuan kita yang ODIF, ya. Paling bagus itu kan prong 1, perempuan itu jangan kena HIV, paling bagus seperti itu ya. Tapi kalau udah kena pun nggak apa-apa, kita bisa atur kehamilannya. Ya. Yang kedua, setelah dia hamil, misalnya gitu kan, kita boleh kasih pencegahan obatnya ada, minum ARV, prophylaxis pada bayi. Kalau bayinya juga sakit, kita juga kasih
obat terapi, jadi sangat bijaksana kalau saya HIV. Nah, kembali ke sini ya. Nah, setelah dia ada kumannya, dia nempel tuh. Kumannya nempel di misalnya di protein permukaan kuman tuh ada ya GP120, itu kalau kita periksa lab seperti itu. Nempel di CD4 kita. Habis nempel, dia mau masuk kan. Nah, dia butuh masuk itu butuh comblang, butuh koreseptor istilahnya. Namanya CXCR4 sama CCR5. Nah, ternyata tuh kuman TBC mengaktifasi koreseptor itu. Jadi seperti mak comblang tuh si kuman TBC-nya menghasilkannya. Jadi akibatnya virus-virus orang HIV itu mudah sekali masuk ke sel kita gitu. Nah, kalau udah masuk berarti nanti jumlah virus orang TB HIV lebih tinggi dibandingkan jumlah virus orang HIV doang. Nah, teorinya sih satu log teorinya. Jadi 10 pangkat berapa. Jadi kalau seandainya orang yang TB HIV itu 10 pangkat 7, berarti kan kurang 1 ya. Yang HIV 10 pangkat 6. Nah, kelihatannya kecil kelihatannya. Coba 10 pangkat 7. Nolnya ada 7. Berarti berapa duit ya? Kalau 07. Oh, 10 juta. Kalau nolnya 6 berapa? Mbak Meliana. Berapa duit? Nah, berapa Mbak? Nolnya 6? Nolnya 6 miliar. Oh, sejuta. Bukan, oh, semiliar 9 nolnya. Sejuta ya. Nah, berarti apa tuh? Bedanya 10 kurang 1 juta, 9 juta bedanya virusnya. Kalau virusnya beda 9 juta, apa akibatnya? Lebih banyak menekan sel kita, lebih gampang nularinnya juga. Nah, itu ya jeleknya si kuman TBC itu, dia meningkatkan. Nah, ya. Nah, setelah dia masuk nih tadi kan, dia merubah tuh dari RNA ke DNA. Nah, ini RNA ini nggak stabil sekali. Makanya teman-teman harus minum obat teratur, tepat waktu, dia nggak mutasi. Nah, baru setelah itu dia akan, kok hilang? Sebentar. Kok hilang saya? Sebentar ya. Mana ya? Kok bisa hilang ya? Mana? Nah, setelah dia masuk itu, di mana sih? Saya terlempar ya? Enggak, Dok, ada. Cuman memang kameranya nggak nyala. Atau Kemana ya itu? apa dokter mau masuk kembali, keluar dulu, masuk kembali? Oh, keluar gitu ya? Ya, keluar dulu sebentar ya, teman-teman. Ya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Dok. Iya, mati dokter. Oh, ada lagi ya, maaf nih. Ada nih ya. Nah, Sorry. sudah, Dok. Nah, jadi Ya. setelah dia rubah dari RNA ke DNA tuh, ada obatnya kan teman-teman untuk merubah RNA jadi DNA. Obat apa yang berperan? Nah, itu obat yang namanya tenofovir sama lamivudin. Dia namanya NRTI itu, NRTI ya, mencegah RNA jadi DNA. Nah, habis dia dapat jadi DNA, dia masuk tuh ke integrase yang tengah itu. Nah, kita punya dolutegravir, itu obatnya. Nah, setelah dia masuk, bikin protein, dia keluar lagi, maturasi sama bading maturasi. Itu lopinavir kerjanya di sana. Seperti itu. Jadi, ingat ya, TBC itu memperberat HIV karena mempermudah masuknya virus HIV ke sel kita. Ya, tadi, kata Mbak Meliana. Ya, slide. Nah, nih, lihat nih. Karena itu kita bisa lihat nih, yang warnanya kuning nih ya. Ada si CXCR4 tuh. Nah, itu yang dihasilkan kuman si TBC tuh yang warna hijau. Nah, dia memperbanyak, akibatnya virus HIV-nya mudah masuk kan. Nah, kalau mudah masuk tadi lebih putar lagi nanti. Nah, di samping tadi ingat gak? Yang HIV ngapain sih virus HIV? Nah, menekan sel kekebalan kita, menekan senjata-senjata yang untuk membunuh kuman TBC. Akibatnya nggak bisa dibunuh kan kuman TBC-nya, merajalela. Udah kayak lingkaran setan deh. TBC yang memperoleh HIV, HIV memperoleh TBC nggak habis-habis, putus-putus. Makanya ngobatinnya adalah kasih obat OAT dulu, paling lama 2 minggu sekarang teman-teman ya. 2 minggu langsung kasih OAT, ARV. Jadi jangan lama-lama lagi. Ingetin teman-temannya juga layanan, dok saya udah 2 minggu minum obat ARV, OAT, sekarang minum ARV dong. Gitu ya, tagih ya. Oke, slide yuk.
Nah, slide-nya ini kalau kita tugas di poli TPT di poli layanan, ya kan? Kalau kalian ditanya kan 5 pertanyaan, ada batuk, turun, keringat malam, apa demam gitu ya. Kalau ada aja satu yang gejala, dicek TCM-nya, dipastiin. Oh dia sakit diobatin, nanti setelah dia diobatin, dia sembuh dikasih TPT sekunder. Tapi kalau dia nggak sakit, ini kandidat untuk diberikan TPT primer supaya dia nggak sakit TBC. Ya, slide. Mana slide-nya? Oke, slide-nya mana nih? Nah ini alurnya teman-teman ya, kita bisa lihat nih. Jadi teman-teman tuh, ini ring TBC dulu kan. Kalau dia misalnya kita ambil yang ke kanan dulu ya. Oh dia ada gejala, cek nih TCM-nya, ada nggak? Kalau dia negatif, dia positif, yang paling kanan, nah diobatin TBC-nya. Jangan lupa kasih kotri, karena TBC kan setiap 3 atau 4, jadi butuh kotri. Nah habis OT selesai, itu baru kita kasih TPT sekunder. Tanya ada kontraindikasi enggak. Tapi kalau yang tadi ada gejala dicek negatif, itu kandidat untuk masuk TPT. Ya. Nah, sekarang yang sisi kiri. Dok, dia nggak ada gejala, dok. Nah, kita lihat dulu. Oh ya, dia itu anak usia berapa ya? Oh, kalau usianya kurang dari setahun, ditanya dulu, ada kontak nggak? Kalau ada kontak sama orang TBC, diberikan. Tapi kalau ada kontak, nggak usah diberikan. Nah, tapi pada anak yang lebih dari setahun, mau dia ibu hamil, mau dia anak-anak, mau dia yang lainnya, mau dia nggak ada TBC-nya, ini kandidat untuk masuk TPT. Tanya ada kontraindikasi nggak minum TPT? Oh nggak ada dok, langsung digas diberikan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dari pendamping juga ya. Nggak usah khawatir teman-teman, nanti juga bilang, dokter Adia kamu udah minum obat TPT belum? Nanti kami akan minum untuk TPT kontaknya, seperti itu. Ya, nah sebetulnya kami sangat senang kalau teman-teman yang bisa menjelaskan, karena kan teman-teman yang tahu betapa ya mungkin tanda kutip repot atau nggak repot ya, udah minum ARV, minum TPT juga, tapi nggak bilangin, aku minum TPT juga nanti biar kita nggak ada TBC, ya 5 tahun aku bisa diproteksi. Oke, yuk slide. Nah, mana slide-nya? Itu gunanya TPT ya teman-teman. Yuk, Mbak Cantika mana? Oh ini. Nah, ini pemberiannya nih. Nah, ini TPT baru kita masuk ya. Ya TPT itu bisa mencegah loh pada ODIP kita itu 72% dalam waktu beresiko terjadi TBC sekitar 60%. Ini udah diuji nih. Udah dicek di rumah sakit, dites di rumah sakit Persahabatan, Hasan Sadikin, Marzuki Mahdi, sama RCM. Mungkin teman-teman ada yang bagian dari diteliti saat itu. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau enggak, lihat tuh, dia orang yang ODIP itu meningkat 20 kali lipat dibandingkan orang yang enggak ada ODIP-nya. Gitu. Ya, jadi penting bahwa TPT itu sangat baik buat kita. Yuk, slide, melindungi kita. Yuk, mana? Cantika. Slide-nya. Nah ya, nah ini kita bisa berikan yang ada yang tiap hari 6H. 6H itu kita berikan memang lebih sedikit obatnya, cuma satu macam obat itu tambah B6, tapi lebih panjang ya, waktunya lebih lama. Jadi ada untung ruginya. Dan INA itu aman banget. Mau anak 2 tahun kita berikan, mau ibu hamil kita berikan aman. Karena kalau 3HP walaupun cuma seminggu sekali dan 12 minggu hanya 12 minggu, tapi kalau dia lagi hamil nggak boleh. Kalau dia anak 2 tahun, di bawah 2 tahun nggak boleh, ya. Dan kalau yang TPT 3HP, pesan saya tolong nih pendamping diingatkan, karena sering lupa. Nah, kalau yang tiap hari kan enak minumnya, tiap hari ya. Jadi tergantung pilihan teman-teman dan kesediaan obat kita ya, tapi kita mau yang terbaik buat teman-teman pasti, ya. Sama aja untuk efektivitasnya. Yuk, slide. Nah, ini yang 3HP nih. Kita berikan hanya 12 dosis tiap minggu sekali. Jadi selama 3 bulan nih kita berikan tiap minggu ya. Nah, namun ingat, kalau yang 3HP ini enggak boleh kalau pakai nevirapin, obatnya ARV-nya. Tapi kan nevirapin udah nggak ada sekarang ya. Nah, atau dia nggak boleh yang pakai Aluvia. Kalau Aluvia nggak boleh pakai 3HP, itu intinya seperti itu. Tapi yang di samping tadi ibu hamil, anak
kurang dari 2 tahun, juga pada ODIF yang mendapat Aluvia atau Lopinavir Tenofovir kita nggak boleh berikan, atau Nevirapin juga nggak boleh berikan. Kenapa? Efeknya diturunkan potensinya kan, ada interaksi kan antara rifampicin dengan obat ARV kita. Ya, slide. Karena slide-nya ini ada slide-nya. Jadi itu ya teman-teman, itu tentang pilihan obatnya seperti itu. Nah ini dosis-dosisnya nih. Ya, jadi kita bisa lihat ya. Kalau yang 6H ini sama yang 3HP. 3HP udah paketnya enak. Nah, sekarang juga kami menyarankan ke Dinas Kesehatan untuk mempaketkan jadi tadi dibungkusin 180 dosis. Biar nggak terjadi pengalaman yang agak kurang menyenangkan di 2 tahun terakhir waktu kemarin ya, INH-nya susah. Jadi udah 6 bulan atau 4 bulan habis INH-nya. Itu salah kami, salah program. Tapi ke depan kami akan perbaiki seperti itu biar satu orang udah minum obat khusus untuk 6 bulan obatnya. Nah, ini tergantung dari tadi dosisnya, waktunya 6 bulan, itu tiba 3 bulan, dosis 80 dosis, ini 12 dosis. Ini pemakaian berat badannya ada ya. Ya slide yuk. Yang lainnya. Nah ini juga tentang tadi apa aja yang nggak boleh. Kalau 6H boleh semua, tapi kalau 3HP nggak boleh nevirapin sama golongan protease inhibitor, lopinavir sama ritonavir yang namanya Aluvia itu. Slide teman-teman. Nah ini apa sih evaluasi? Evaluasi keluhannya. Jadi walaupun udah minum obat, kita tetap evaluasi. Ya, sampai teman-teman 5 tahun kita evaluasi selalu. Ada nggak gejala TBC-nya? Kalau ada, periksa dites dulu. Nah, kalau nggak ada terus, bagus banget hasilnya. Jangan lupa juga tanya berat badannya, suhunya demam apa enggak, ada membesar apa enggak kelenjarnya. Itu pun dengan anak-anak. Jangan lupa efek samping ditanya juga, adanya kesemutan, mual muntahnya. Nah, juga kepatuhan audit kita juga, nah, adherence-nya. Jadi yakinkan bahwa kita minum obat buat diri kita sendiri, buat orang yang kita sayangin, bukan buat saya, bukan buat teman-teman di JIP, tapi buat keluarga mereka sendiri. Nah, kemudian juga tolong libatkan anggota keluarga, diingatkan biar bagus semuanya. Slide. Kemudian apalagi nih, oh ya, pemeriksaan SPT itu sebetulnya nggak harus banget. Kalau ada gejala baru kita pakai, kita periksa. Kalau nggak gejala nggak usah lah, sakit diperiksa darahnya juga ya. Nah, tapi kalau darahnya udah positif tinggi, kalau dia 3 kali dengan gejala, ada mual muntah, diperiksa 3 kali lipat, ya stop. Atau kalau dia nggak ada gejala tapi 5 kali lipat, kita stop ya. Jadi kalau teman-teman mau, memang nanti 2 minggu pertama diperiksa, entar tiap bulan kita periksa biar lebih aman juga boleh aja. Sama saat periksa viralut diperiksain aja. Jadi sekali ngambil darah, sekali ngambil seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini periksa viralut terus ya, yang 6 bulan, setahun dan tiap tahun kemudian. Ya, slide. Nah, interaksi obat nih. Jadi tidak ada interaksi obat antara ARV dengan obat-obatan yang yang ke arah INH ya. Tapi kalau dia pakai 3HP, nah, harus lihat dia nggak boleh kombinasi yang pakai nevirapin atau lopinavir. Itu intinya seperti itu. Ya, slide. Ini sangat minimal interaksinya ya. Teman-teman udah enak. Masih ada? Cantika? Slide-nya. Oke. Nah, ini cara ngitung tata laksananya. Jadi gini ya, tapi ini jangan diremehin ya. Ya maksudnya kalau kita putus obatnya lebih dari 10 kurang dari kurang dari 2 minggu, lanjutin aja. Jadi maksud gini, hari ini tanggal 1 Maret saya minum obat. Kemudian tanggal 10 Maret saya lupa nggak minum obat sampai tanggal 20. Berarti saya minum obatnya kan bolong 10 hari ya. Terusin aja teman-teman, nggak usah takut ya. Tapi nanti waktunya berubah. Harusnya tanggal 1 bulan 3 plus 6 bulan, ya kan?
Jadi kan sekitar tanggal 1 bulan 9 ya. Tapi karena saya nggak minum 10 hari, jadi tanggal 1 tambah 10, 11 hari, 11 bulan 9 seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita putus obat 1 bulan, mesti diulang. Jadi kalau bisa jangan putus obat seperti itu. Ya. Nah, kalau lebih 2 minggu, kita masih di kesempatan bonus nih. Seperti orang nonton film basket atau bola sepak bola ya. Ada overtime-nya. Jadi kalau dia lebih dari 2 minggu, kita masih dikasih kesempatan menghabiskan 180 dosis itu 6 bulan dalam waktu 239. Jadi dalam waktu sekitar 8 bulanan. Itu konsepnya seperti itu. Jadi kita masih boleh minum obat 180 dosis itu selama 8 bulan. Itu intinya seperti itu. Ya, oke, slide. Ini kayak yang 3HP. Nah, 3HP kan minum tiap minggu ya. Misalnya sekarang hari Selasa, tanggal 21. Berarti saya minum obatnya lagi kapan? Tambah 7, tanggal 28, tiap Selasa kan? 8. Nah, ya, tanggal 28, betul. Ternyata saya lupa tanggal 28 saya nggak minum obat. Ingatnya tanggal 29. Nah, berarti minum aja tanggal 29-nya. Ya, kan cuma kurang dari 2 hari tuh. Tanggal 29 minum. Nanti selanjutnya minum obatnya di tanggal 28 tambah 7 di hari Selasa terus, nggak berubah waktunya. Hanya nanti ditambahkan aja waktunya, ya. Nah, jadi kan harusnya sama gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau saya minum di hari Selasa, Selasa terus kalau kurang dari 2 hari. Nah, tetapi kalau saya minum hari Selasa nih hari ini, hari Jumat saya baru ingat. Halo, Jumat yang udah lewat ya, biasanya jadi hari ini tanggal 21 kan. Besok 28 saya minum obat. Tanggal 1 saya baru inget nih minum obatnya. Berarti saya mau minum obat ke tanggal 1. Ayo, tinggal pilih mau minum apa enggak. Ayo, jawabin pertanyaan saya. Kalau kita mau minum obat, ya di hari tanggal 1, nanti selanjutnya minumnya hari Jumat terus. 1 tambah 7 jadi tanggal 8, tanggal 15. Tapi kalau kita nggak mau minum obat tanggal tanggal 1-nya, tetap kita bolong seminggu minum obat tiap hari Selasa. Tetapi nanti ditambahkan minum obatnya. Jadi lebih jadi 13 minggu ya, seperti itu. Itu intinya gitu. Ya. Oke, slide. Mana slide nih? Mudah-mudahan selesai 2 slide lagi deh kayaknya. Slide. Bacaan Tika, ada slide enggak? Oke, jadi itu cara pemberiannya teman-teman ya. Oke, kok slide-nya hilang? Nah ini Pak, di 221 HP, nanti ada tiap hari, tapi belum ada obatnya di Indonesia. Jadi dia minumnya tiap hari selama sebulan aja, tapi 2 macam obat. Ya, slide. Ini masih belum ada, saya lewatin aja ya. Nanti kita sediakan. Oh, udah selesai ya. Jadi mudah-mudahan terima kasih teman-teman JIP dengan bantuannya mensosialisasi program ini ya. Karena penting nih ya. Dan betul, kami TBC HIV nggak bisa kerja sendiri. Kami butuh teman-teman ya. Kami butuh teman-teman KDS. Kami butuh teman-teman karena teman-teman yang paling dekat dengan klien-klien kita gitu kan ya. Biasanya yang didengar kalian omongannya dibandingkan kami seperti itu. Ya, karena kami kan cuma berteori, kalau kamu pun melaksanakan. Jadi semangat ya teman-teman ya. Ayo kita sukseskan program TPT ini biar kita bisa mengakhiri TBC sekaligus nanti mengakhiri HIV juga ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dok. dokter, bukan main ya. Terima kasih dok atas informasinya. Mungkin nampaknya di kolom chat juga udah banyak yang mau bertanya nih dok, gitu ya. Mungkin saya bisa beri kesempatan yang mau bertanya sebelum masuk ke kolom chat, mungkin bisa saya berikan. Ada yang mau bertanya langsung ke Dokter Adria? Silakan, boleh di open mic. Iya, nampaknya Mbak Hartati ya. Mengacungkan tangan. Pak Hartarti mau bertanya, atau yang lain mungkin yang di kolom chat yang mau bertanya tadi udah nulis, tapi saya beri kesempatan untuk bertanya langsung. Silakan.
Ya, saya mau bertanya. Dengan Ya, siapa? boleh. Oh, Kak Hartati ya? Dokter, kalau TB itu apakah disertai yang positif TB disertai dengan benjolan di leher itu tidak berbahaya? Kemudian Sebentar, kalau kenapa TB ada benjolan leher? ada benjolan di leher, tumbuh benjolan di leher Ya. gitu. Apakah memang setiap orang TB itu ada benjolan di leher gitu? Kayak kelenjar begitu. Ya. Itu. Terima kasih Oke. dokter. Gimana? Ya. Langsung jawab Pak Baik, Dikumpulin? langsung aja dok, dijawab dok. Langsung. Nah, Setuju Pak, ya, nih. Tapi kan tadi kita dengar ya bahwa TBC itu bisa kena di paru, bisa di ekstra paru. Nah, ternyata sebetulnya apa fungsi imunitas kita, fungsi sel kekebalan kita buat apa sih? Satu, dia ngebunuh. Pertama, paling bagusnya. Kedua, kalau kita nggak bisa dibunuh, kita dilokalisir, nggak bisa kemana-mana dia, diumpetin dia supaya dia nggak menyebar kemana-mana. Nah, tapi kalau imun kita jelek banget, dia menyebar bisa kemana-mana. Ya, jadi bisa hematogen melalui darah, bisa limfogen. Nah, makanya kita lihat kan, kalau dia kena TB paru sama ekstra paru, bahayaan mana sebetulnya? Untuk secara prinsip status HIV-nya. Bahayaan yang di ekstra paru, kenapa? Karena dia imunnya udah rendah. Makanya kita lihat kan, TB paru stadium 4, TB paru stadium 3, TB ekstra paru stadium 4. Karena imunitasnya dia rendah, akibatnya TBC menjalar kemana-mana. Nah, jadi nggak semua orang TBC paru ada TBC kelenjarnya seperti itu. Sebaliknya, nggak juga semua TB ekstra paru ada TB parunya. Bisa sendiri-sendiri, bisa gabung juga dia. Nah, seperti itu ya. Jadi itu jawabannya Mbak Artati ya. Jadi kalau kita kena TB kelenjar, umumnya imun kita sudah jelek. Coba contoh deh, anak-anak TBC-nya di paru atau di kelenjar? Nah, di kelenjar kan? Kenapa? Karena anak-anak belum punya imunitasnya, makanya di kelenjarnya ini. Ya, sebaliknya sama orang-orang audit kita ya. Oh, imunnya dia jelek banget, jadi di bawah 200, di bawah 100, pasti di ekstra paru bisa kenanya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Jelas ya? Makasih. Bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih dok. Ya, jadi tetap harus diwaspadai juga ya dok ya. Tuh. Betul, setuju. Malah lebih lama kan ngobatinnya kan TB kelenjar. Oke, kemudian kita ada lagi yang mau bertanya dengan Dokter Adria. Muhammad Suheri nampaknya. Ayo silakan, atau punya inian, punya pengalaman selama mendampingi. Kak Muhammad Suheri mau atau bertanya. Teman-teman kita udah minum. Ya, ya nih, RSN nih, siapa nih? Oke, mungkin kepencet dok. Oh, kepencet, boleh. Oke, saya ada pertanyaan dari kolom chat kali ya dok ya. Mungkin saya bisa boleh. bantu. Dok, kesadaran untuk TPT ini dari Refli Lapatoro ya. Kesadaran untuk TPT untuk teman-teman di wilayah Indonesia Timur sudah mulai bagus karena sudah banyak yang meminta TPT ke Vaskes. Tapi kebanyakan alasan Vaskesnya untuk obat TPT obatnya kosong. Ini gimana dok? Betul. Ini bagus banget. Teman-teman Indonesia Timur ya, keren ya. Kalian udah bisa memotivasi orang minum TPT, keren. Nah, memang sayangnya ya beberapa bulan terakhir ini 6 bulan terakhir lah kita ada kekurangan stok obat ya. Tapi jangan khawatir. Rapat terakhir kemarin kami udah menyiapkan untuk pemberian obat-obatan TPT-nya. Jadi kami udah anggarkan seperti itu ya. Nah, setuju banget ya. Memang enggak hanya di Indonesia Timur, Jakarta juga kemarin kosong untuk TPT-nya ya teman-teman ya, obat TPT-nya. Jadi nggak apa-apa, kita mengumpulkan aja, kita siapkan ya, nanti begitu ada obat kita langsung pakai, kita langsung gunakan biar nanti utility-nya penggunaannya jadi bagus seperti itu ya. Ayo teman-teman bantu kita juga. Nah, kami udah menyuarakan juga ya, karena nggak mungkin kita memerangi orang
TBC ya. Kalau kita nggak punya obatnya juga, nggak punya obat TPT gitu kan. Setuju? Ya. Indonesia Timurnya di mana ya ini ya? Hebat juga, keren. Ya, Oke. Ada yang lain? ada dok. Satu lagi mungkin dok. Setuju? Ya. Nah, ini dok. Ini juga terkait seputar kekosongan obat juga sih. Yaitu Iya. bagaimana kalau layanan PDP ternyata justru tidak menyediakan TPT. Selain alasan kekosongan stok, juga banyak nakes yang berpendapat bahwa pemberian TPT terutama 3HP lebih tinggi risiko hepatoksitas daripada INH. Sementara tentunya pengobatan yang lebih cepat akan lebih disukai dibandingkan pengobatan selama 6 bulan dan harus diminum setiap hari. Itu dari Mas Aan itu, dok. Ya, oke, setuju ya. Jadi memang ya ada untung ruginya kan. Tadi saya cerita kalau misalnya 2 obat itu kita lebih cepat, seminggu cuman sekali minumnya selama 12 minggu aja. Namun kan itu nggak boleh, ingat tadi anak-anak di bawah 2 tahun, ibu hamil nggak boleh, atau teman-teman yang pakai nevirapin atau pakai lopinavir, Aluvia. Jangan maksa pakai itu. Tapi kalau misalnya tidak ada itu, boleh silakan pakai yang 3HP. Hanya nih kalau bisa bantuan di teman-teman. Jadi tolong dia jangan lupa, karena pengalaman kami di Jakarta ya suka lupa kalau setiap minggu minumnya. Makanya pendamping perlu nih, Adria, ini dari Selasa udah minum belum tuh obat TPT-nya? Nah, gitu. Oh, ini Mbak Debbie udah minum belum nih obatnya? Jadi tolong diingetin seperti itu. Nah, namun kita punya alternatif lain juga, pakai yang 6H yang tiap bulan, dosisnya lebih kecil dia teman-teman. Dia kan hanya dikasih 300 mg kan. Tapi kalau dia yang 3 kali seminggu dia punya 900 loh INH-nya. Tinggi. Ya, itu juga 900-an. Jadi seperti itu. Selalu ada untung ruginya. Nah, di samping itu juga samping untung ruginya, maksudnya pilihan obatnya ya, juga ketersediaan obat seperti itu. Nah, nakes biasanya kita tidak menentukan kamu pakai ini, biar teman-teman yang merasa lebih nyamannya. Ya sama kan, seperti ada kan nakes yang bilang kamu minum obat jam 9 ya, enggak kan? Ayo kamu minum obat jam berapa? Dan yang penting adalah tepat waktu seperti itu ya. Nah, gitu juga teman-teman biasakan nanti ke klien kita masing-masing, biarkan mereka yang menentukan kebebasannya. Karena dengan dia menentukan sendiri, dia pasti lebih bertanggung jawab. Ya, kita bisa ini kan, kamu kan dulu udah minta sendiri, tapi nggak tanggung jawab nih kamu nih. Tapi dengan bahasa yang bagus ya, seperti itu ya. Nah ya, oke. Nah, jangan khawatir teman-teman. Kami pun sekarang sedang mengencarkan di nakes-nakes untuk diberikan coaching, pelatihan, mentoring klinis ya. Nanti sampaikan saja secara sopan, secara santun, misalnya, oh iya nih di RSPI, kok dia nggak mau ngasih obat 3HP sih, maunya ngasih INH terus. Nah, boleh disampaikan. Jadi kita saling berbagi ya. Saya punya pengalaman yang menarik deh. Waktu ini Jakarta semua atau se-Indonesia ya ini? Jeep ini. Ada yang luar juga ya? Ya campur-campur nih dok, ada yang dari Aceh nih kalau nggak salah yang bagus. Iya. Ya, mungkin teman-teman yang di Bekasi atau yang di Sulianti pernah ketemu saya, kan saya bilang ya, ingat nggak waktu kita punya obat lepasan yang TLE itu jadi lepasan? Ingat kan? Nah, saya cuma bilang gini ke teman-teman ini, saya salut sama teman-teman gitu kan. Saya bangga banget punya sahabat-sahabat di yang kami layani ya. Saya ngomong misalnya gini kan, di pemerintah kita itu jeleknya ya, kalau obat itu kebuang-buang, besok nggak dikasih anggarannya. Jadi kan mubazir gitu kan. Nah, makanya saya bilang, yuk kita punya stok ini nih. Jadi kami bagi tuh, kita punya stok itu, ayo kamu selama 2 bulan ini minum ini dulu ya, gitu kan. Gak usah khawatir, nanti kami kembalikan lagi ke yang satu itu. Jadi betul kalau kita menyampaikan dengan baik, saya senang banget teman-teman mau gitu kan. Saya jelasin, karena kalau kamu nggak mau pakai ini, kalau ini nggak dipakai nanti kebuang, kita nggak bisa mengadakan lagi, karena dia kan mubazir. Ya, jadi ayo sama-sama kita saling mengerti. Nah, tapi kalau kami sih jujur gitu kan.
Ya, jadi sampaikan bahwa kita punya obat ini nih mesti habis. Ingat nggak waktu itu kan yang ada tenofovir, lamivudin sama efavirenz terpisah kan? Ya memang kan jadi nggak enak minumnya jadi 3 tablet, berapa tablet ya? 1 tambah 2 tambah 1 kan jadi 4 tablet. Harusnya minum 1 tablet kan? Tapi kan nggak lama, kita bagi kok gitu kan. Nah, kecuali kalau ada yang khusus dok saya nggak bisa banget dok ini ya, tetap kita prioritaskan dapat yang kombinasi gitu kan ya. Nah, itulah pentingnya kalau kita sama-sama sehati, sama-sama mengungkapkan ya apa harapan kita, apa kebutuhan kita. Nah, saya jelasin tuh ke klien-klien saya di Suryanti sama di Elizabeth. Ayo dong, bantu kita ya. Saya bilang gitu kan. Nggak lama kok, kita udah bagi. Misalnya kita punya 100 dosis nih, kan kita bagi berapa tuh? Ada berapa klien kita kan? Nah, mungkin kalau teman-teman di Bekasi yang di Elizabeth mungkin ingat waktu itu, atau yang di Suryanti ya. Saya bilang, ayo kita sama-sama nih, gitu ya teman-teman ya. Jadi sampaikan juga nanti kami akan share seperti itu ya. Karena teman-teman ujung tombak kita loh, betul kan ya. Oke, makasih pertanyaannya bagus banget. Baik, terima kasih dok. Nah, Bertanya ada boleh? lagi nih. Oh iya silakan. Boleh. Dengan siapa? Boleh disebutkan nama dan Oke, dari mana? saya dengar Reza dari Tangsel. Kebetulan dok, saya salah satu pasien dari Herninga di Ciputat. Saya mengalami TB, tapi lebih spesifik saya TB usus. Setahu saya, memang ada TB paru, TB tulang, TB banyak TB lah setahu saya. Dan kebetulan saya kena usus. Dan itu saya terapi selama 1 tahun. Boleh. Kurang lebih 2 bulan. Tadi kan dikatakan kalau ada efek sampingnya. Apakah hampir semua pasien TB yang positif HIV itu kena efek samping semutan atau apa? Ya. Thank you. Cukup good, bagus banget pertanyaannya. Nah ya, memang ya saya minta maaf nih ya. Kan obat TBC itu contoh deh, gangguan fungsi hati. Gangguan fungsi hati itu ya, dia itu kalau orang normal hanya 15%. Jadi dari 100 orang yang minum obat TBC, 15 orang nggak tahan. Tetapi pada orang-orang yang HIV itu lebih tinggi. Kenapa coba teman-teman? Karena maaf ya, dulu kita punya penasun, dulu kita punya seks bebas, itu gitu ya maksudnya seperti itu ya. Jadi biasanya tuh hepatitis lebih gampang nularinnya dibandingkan HIV. Makanya teman-teman kena hepatitis. Kalau kena hepatitis, otomatis obat TBC juga pasti akan berefek seperti itu. Nah, kedua tadi betul sekali. Ternyata di HIV sendiri ada namanya polineuritis, ya kan? Jadi kesemutan udah ada memang secara alamiah di penyakit-penyakit HIV-nya yang degeneratif. Nah, kalau ditambah obat TBC bisa gejala lagi. Betul sekali, keren banget jawabannya. Nah, tapi kita bisa ambil positifnya loh. Kenapa ambil positifnya? Nah, kalau kita susah minum obatnya, banyak efek sampingnya, paling bagus apa? Nggak kena TBC paling bagus. Nah itu makanya minum TPT. Kan nggak enak kan? Minum TBC, obat TBC tapi bisa kena fungsi hatinya sakit, tambah kesemutan, tapi kita cegah aja lah. Nah itu gitu ya. Nah ini bagus nih untuk jadikan yang tadi pengalamannya jadikan hasil yang positif seperti itu. Nah ayo nih, itu teman-teman itu yang paling ini deh, yang paling nyaman. Jadi kan gua aja mampu loh, maaf ya gue. Dulu gua udah sakit TB usus, ada kesemutannya juga gitu kan ya. Gua nggak mau kena TBC lah. Makanya gua mesti minum obat pencegahan aja. Gitu ya. Keren. Yuk, makasih. Baik, terima kasih. Oke, masih banyak dok pertanyaan di kolom chat, tapi nanti mungkin kita sambung setelah narasumber kedua ya dok. Boleh, ya, dok. setuju. Ya, setuju. Saya standby ya. Ya dok, silakan dok. Baik, terima kasih buat yang memberikan pertanyaan juga. Sekarang kita akan berikan waktu untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Meliana. Selamat siang, Mbak Meliana. Selamat siang. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Silakan Mbak, boleh ini berbagi pengalaman dan kekuatannya nih. Untuk teman-teman semua yang audit dan juga
kawan-kawan Ji, terima kasih untuk kesempatan hari ini saya bisa menghadiri untuk webinar, walaupun memang saya masih sedikit ngantar orang tua saya di rumah sakit, tapi saya sangat senang masih bisa menghadiri untuk webinar hari ini. Jadi untuk pengalaman pribadi saya, pada saat saya kurang lebihnya hampir 10 tahun saya audit, dan juga memang itu hancur, putus harapan, semangat nggak ada. Tapi gimana saya bisa fight? Tergantung dari kita sendiri dan juga lingkungan keluarga. Nah, setelah itu banyaklah membaca atau bertanya kepada salah satu mungkin orang yang kita percayai, teman atau dokter atau ruang lingkup kita, khususnya yang kita bisa percayakan kepada mereka, keuntungannya apa, dan supaya kita bisa tegar untuk menghadapi semuanya, dan banyak menghadap walaupun banyak diskriminasi ya, kalau dibilang ya, namanya pasien audit itu tidak mudah menurut saya, gitu kan. Tapi kenapa saya bisa open status dan juga bisa saat ini saya sehat, dan juga semenjak kurang lebih tahun lalu saya sudah meminum TPT, yang mana memang saya mencari tahu TPT itu apa sih, apa solusinya, dan gejalanya apa, dan untuk apa. Nah, karena saya dianjurkan dari pihak rumah sakit juga supaya kita tidak terkena tuberkulosis, katanya TBC, gitu. Oh, oke. Karena saya orangnya sangat kritis lah kalau dibilang, gitu kan. Saya nanya, efeknya apa? Terus setelah minum ini apa? Gitu kan. Tapi ternyata pada saat nanti Ibu Meliana minum selama kurang lebih 1 minggu, dihabiskan, yang penting rutin. Nah, pada saat saya minum, tidak ada efek apapun sama sekali. Puji Tuhan, karena saya Nasrani ya, nggak ada efek sama sekali apapun. Sakit nggak ada, pusing juga nggak ada, kemudian kalau dibilang mual muntah atau apa ya, itu juga nggak ada, gitu kan. Nah, tapi saya banyak juga sama teman-teman yang sudah minum, katanya enak, pusing, mual, muntah. Nah, itu mungkin tergantung dari imun kita sendiri, gitu kan ya. Gitu. Jadi, kalau misalnya dalam kondisi ketahanan tubuh kita yang memang lagi kurang baik, namanya pasien audit itu kan beda ya. Makanya, bagaimana cara untuk merawat dan bisa untuk paham sendiri untuk menanggulangi diri kita sendiri, bagaimana sih gitu. Yang tidak boleh apa, pola makannya dijaga, kemudian juga kita harus seperti apa, gitu. Jadi saya harap untuk teman-teman semua yang di sini, ya kan, kalian harus tetap semangat, dan juga yang belum minum TPT, saya anjurkan untuk bisa meminum segera mungkin, karena kita bisa sangat bukan mencegah, mengobati dan mencegah juga dari yang namanya TBC atau yang saat ini lagi booming. Bahkan teman saya sendiri pun saya takut karena dekat dengan saya itu batuk terus, gitu kan, batuk, sakit, batuk TBC kering, gitu kan ya. Nah, kita kan takut ya, tapi saya
suka kontak mata, berhubungan, tapi saya memang pakai masker. Kita ini sendiri ya, apa namanya, mengkat sendiri lah ibaratnya gitu kan, walaupun memang dengan minum TPT kita nggak tertular kok gitu loh, nggak akan tertular kalau menurut saya sih, itu yang saya rasain gitu, walaupun memang saya punya teman seperti itu gitu kan, gitu. Jadi saya harap sih untuk teman-teman yang di sini yang belum merasakan obat atau minum TPT, saya harap kalian ayolah kita sama-sama untuk bisa sehat. Pastinya kita mau sehat kan, dan juga pastinya juga kita nggak mau sakit, ya kan? Dan juga kita juga harus fight, harus tetap kuat dengan omongan orang, apalagi omongan orang yang bikin, kalau dibilang tuh sakitnya tuh di sini gitu kan ya, tapi nggak usah dengerin omongan orang gitu. Yang penting saya mau jadi diri saya sendiri, saya seperti ini, terserah orang mau bicara tentang apa, terserah saya lakukan, yang penting lakukan yang terbaik untuk saya sendiri. Mungkin dari saya sih itu ya, jadi untuk manfaat dan keuntungannya ya sangat bermanfaat sekali untuk minum TPT. Ibaratnya itu kayak kayak vaksin kalau menurut saya. Jadi saya harap untuk yang belum minum TPT langsung segera gaspol, langsung kunjungin ke nakes atau rumah sakit. Banyak bertanya aja lah, gitu. Itu aja sih menurut saya. Makasih Pak Didin ya. Mungkin itu kali ya. Makasih Mbak Meliana. Ya tadi udah diceritakan ya. Nah yang menarik gini Mbak Meliana. Saya boleh tanya nggak? Bagaimana? Boleh. Kan minumnya tiap hari nih. Nah, bagaimana kok Mbak Meliana bisa dapat patuh satu, kemudian juga tadi meskipun udah minum TPT kan juga harus minum ARV. Nah, kadang-kadang mungkin menjadi beban tersendiri ya, harus banyak minum obat. Nah, kalau Mbak Meliana sendiri gimana menyikapi itu sehingga kok bisa sampai tuntas akhirnya TPT-nya? Saya anggap obat itu adalah hobi. Hobi adalah, kalau hobi itu setiap hari pasang alarm, oh ya saya harus minum obat ini dan minum obat ini gitu. Jadi ada alarm tuh saya pasang di handphone, misalnya saya lupa, atau kita juga bisa kasih tahu sama keluarga khususnya gitu kan. Kalau misalkan memang saya pulangnya agak telat gitu kan, atau lupa gitu misalnya. Yang penting intinya kita pasang alarm, sudah disediakan tempat khusus untuk obat-obatan gitu. Jadi memang sih enak ya kalau setiap hari minum obat, setiap hari harus konsumsi obat, yang mana obatnya besar-besar dan juga obatnya nggak bisa ketelen gitu kan ya, selama berpuluh-puluh tahun gitu kan. Tapi ya harus kita kepengen sehat gitu. Baik, terima kasih. Berarti motivasi utamanya ialah untuk kesehatan ya, kesehatan diri. Kesehatan diri sendiri. Sehingga ya obat itu untuk Mbak Meliana itu sebagai sebuah kebutuhan lah kasarnya ya, seperti itu ya. Bahwa kalau saya mau sehat maka saya pun perlu mengkonsumsi beberapa obat. Ya, seperti itu ya Mbak Meliana. Iya, betul Pak Gideon. Ya. Oke, nah baik teman-teman, rekan-rekan sekalian ya, tadi udah disampaikan kan bahwa memang dari Dokter Adria juga menyampaikan bahwa orang dengan HIV itu cukup berisiko untuk mendapatkan tuberkulosis. Maka tentu penting sekali untuk kita mengetahui ya gimana cara mencegahnya, bagaimana juga cara mengobatinya.
Nah, tadi udah disampaikan juga memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi tertentu yang mengharuskan misalnya obatnya mungkin jenis yang ini obat TPT-nya. Kalau yang tidak ada kondisi ini bisa yang obat ini. Nah, itu semua memang pasti ada aturan yang memang harus diperhatikan. Nah, tapi juga kita kadang-kadang tadi mungkin ketersediaan di layanan belum tentu semua ada, ya. Tapi ini memang upaya bersama ya, upaya bersama. Selama kitanya juga terus mau mengakses, maka pemerintah juga akan pasti berupaya untuk mengadakan atau menyediakan obatnya. Yang paling penting itu. Jadi memang harus ada dua hal ini. Nah, selain itu, saya juga mau kembali lagi nih Mbak Meliana ke Dokter Adria karena ada juga yang bertanya lagi nih di kolom chat. Oke, baik, Pak Gideon. Silakan. Mbak Meliana, Sama-sama. semoga sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Baik, Dokter Adria. Ya, Dok. Dok, apakah masih terhubung dengan kami? Ya, masih, silakan. Ya. Oke, sudah sampai ya, Dok ya? Sudah sampai ya. Ya. Baik, Dok, ini ada lagi yang bertanya juga di kolom chat, ya kan? Nah, salah satu pertanyaan di kolom chat ini adalah, Dok, bagaimana menyeimbangkan pencegahan TB dengan privasi informasi kesehatan ODIF? Dan terapi pencegahan TB itu wajib atau pilihan? Ini, Dok. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi gini ya tentang privasi ya. Kami memang sangat menghargai privasi teman-teman ya. Jadi kami biasanya menawarkan secara personal gitu kan ya. Tapi kalau memang kalian mau didampingi boleh. Tapi kami izin dulu biasanya. Mau nggak kamu saya didampingi, silakan pendamping kamu boleh masuk kok gitu kan ya. Jadi kalau kamu udah melepas privasi kamu kan berarti udah mau dikasih tahu semua kan, seperti itu. Itu intinya seperti itu ya. Kami juga nggak ember lah mulutnya. Oh ya nih tadi si Mbak Meliana itu datang tuh, dia minta TPT tuh, kita kasih TPT, kan dia audit gitu kan. Enggak lah, nggak seperti itu. Ingat, semua kita memegang kerahasiaan ya. Kita sangat menghargai konfidensial seperti itu. Nah, sebetulnya ya kami sih maunya untuk TP itu adalah pilihan teman-teman semua. Kami mewajibkan pun gitu kan, ya sangat-sangat belum sih. Kita memintakan tes HIV aja baru memintakan kan. Ya. Jadi kita mau tanamkan kayak Mbak Meliana tadi bahwa TP itu bukan buat saya kok, bukan buat program, tapi buat teman-teman supaya nggak kena TBC. Kalau kena TBC tadi fungsi hati terganggu, banyak obatnya, atau kesemutannya makin menjadi-jadi, seperti itu. Dan masih banyak yang nggak nyaman minum obat TBC, lebih banyak obatnya. Coba kita lihat ya. Nah, jadi dengan kita minum obat hanya 6 bulan atau 3 bulan, kita bisa menginvestasi selama 5 tahun gitu ya. Oke. Jadi betul kita belum mewajibkan. Kita maunya kesadaran lah ya, seperti itu. Makanya perlu teman-teman kesadaran. Apa sih intinya, coba kita dengerin deh. Apa beda compliance sama adherent? Misalnya nih, saya ngomong sama Mbak Meliana ya. Mbak Meliana, itu kita punya program loh, obat tuberkulosis, pencegahan terapi, gunanya buat ini. Kalau kamu pakai obat ini, harapannya nanti kamu nggak kena TBC. Kalau kamu nggak TBC, kamu akan sehat, lebih sehat. Kamu nggak nurunin kemana-mana keluarga kamu. Tapi kalau kamu nggak minum obat, ya kamu kena TBC. Oh, TBC obatnya lebih banyak. Dia minum obat dari hati sendiri, bukan seperti dari hati, dari adherence. Nah, itu lagi yang kita mau. Kita maunya teman-teman tuh minum obat ARV, minum obat TPT, bukan dari saya, dari hati teman-teman semuanya. Oh, saya perlu loh minum obat ini loh, gitu kan ya. Makanya kami menumbuhkan kesadaran dari sana. Kenapa? Karena kalau udah tumbuh kesadaran, insya Allah nggak akan putus obat.
nggak akan ada misalnya mangkir seperti itu. Nah, ya, oke, itu intinya seperti itu ya. Ayo kita tumbuhkan rasa kesadaran, ya, bukan rasa diwajib apa-apa. Itu ya kita udah dewasa semua, jadi kita maunya seperti itu sih intinya, ya. Oke, bagus pertanyaannya, makasih. Baik, terima kasih dok. Ya, jadi penting ya buat teman-teman. Memang kadang-kadang juga kalau dipaksa tuh belum tentu juga pasti minum ya. Kan di rumah, di lingkungannya nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi memang intinya balik lagi ke diri sendiri juga. Nah, gitu supaya kepatuhannya juga datang dari diri sendiri, bukan karena dari dokter atau dari layanan kesehatan yang mungkin nggak bisa memantau 24 jam. Jadi memang sebaiknya dari kesadaran seperti Kak Meliana tadi juga, dia motivasinya adalah buat kesehatan diri seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi dok dari Aceh nih dok. Dari Aceh ini, apakah ODIF yang sudah melakukan pengobatan TB selama 6 bulan dan hasilnya sudah negatif, apa bisa TB-nya kambuh lagi? Jika TB bisa kambuh lagi, penyebabnya apa dan apa yang harus dilakukan? Ya, setuju nih dari teman-teman Aceh ya. Nah, jadi tadi kita lihat kan, orang yang udah minum obat TBC itu udah sembuh, kalau dia orang biasa tanpa ODIP hanya dari dari 1000 cuma satu yang sakit. Tapi kalau dari tahun pertama kamu ya, tiap tahunnya. Tapi kalau orang yang ODIP, dari 115 orang bisa sakit. Betul. Kami juga datanya seperti di Suryanti. Jadi 14% orang yang udah minum obat ARV, udah pernah minum obat TBC, bisa jadi kambuh lagi seperti itu. Nah, kenapa bisa kambuh? Ya, tadi kan keseimbangan kita. Mungkin teman-teman pas lagi capek, udah minum ARV, capek minum ARV-nya ya, capek tubuhnya, misalnya kerja kemana-mana, capek, lelah banget, tiba-tiba ada kuman yang masuk, kan kuman TBC di mana-mana seperti itu. Atau juga mungkin juga kuman TBC kan dorman tuh, dorman itu yang laten tadi kan, dia ngumpet aja. Tapi begitu kita imun kita rendah, dia bangun lagi. Jadi kambuh itu bisa reinfeksi, tertular kembali, atau reaktivasi. Makanya kami juga memberikan TPT sekunder bagi orang-orang yang sudah kena bekas TBC. Itu. Makasih teman dari Aceh. Oke, terima kasih dok. Ya, berarti memang bisa saja ada kemungkinan ya. Makanya tadi juga ada terapi sekunder ya kalau nggak salah ya dok ya. Agar lebih mengukuhkan lagi ya. Terutama terkait supaya tubuh kita bisa mengeliminasi TB itu sendiri. Nah, kemudian, nah ini balik lagi nih dok. Memang nampaknya masih ada ya. Dari Muhammad Soheri ini dari Kalimantan ya. Kami sudah mengajukan TPT dok, namun selalu dikatakan stoknya kosong terus. Kira-kira kapan ya dok untuk distribusi obat tersebut? Seperti itu dok. Mungkin... Ya, oke, terima kasih ya. Memang ini kendala buat kita, stoknya habis. Jadi di Jakarta pun kemarin juga ada kekosongan ya. Tapi sekarang udah mulai ada lagi. Tadi karena kita udah hitung, jadi kita akan memprioritaskan teman-teman yang memang eligible untuk minum TPT ya, seperti itu. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan udah ada sih. Kami kan udah juga buku tentang kolaborasi, kita udah nyusun juga gimana logistiknya ya, itu sih ya. Mudah-mudahan tunggu sama teman-teman ya, mungkin 1-2 bulan ini akan siap obatnya. Terima kasih. Baik ya. Ya mungkin itu bisa menjadi catatan juga buat teman-teman ya, bahwa memang pasti ada kekurangan, masih ada pembelajaran lah dari program ini. Jadi mungkin masih ada kendala, tapi harapannya 1 atau 2 bulan lagi ini udah bisa mulai merata lagi ya dok ya untuk diakses. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Dr. Adria, mumpung beliau ada di depan layar kita nih, teman-teman. Saya berikan kesempatan. Boleh bertanya lagi? Boleh, silakan. Oke, selamat siang dok. Tadi dikatakan kalau ini masalah imun ya.
Oke. Kalau sebagai pengidap HIV atau TB, apakah vitamin B, D, dan K itu penting? Terima kasih. Nampaknya masih ke mute, Dok. Oh ya, maaf, gimana tadi pertanyaannya, sorry. Ini bersinggungan dengan masalah imun. Setahu saya kalau imun kan kita ada penunjang vitamin ya. Apakah boleh dibarengin ke vitamin B, D, dan K itu sebagai penunjang vitamin kita? Ya, oke, setuju ya. Tapi yang paling berguna sih vitamin D biasanya ya. Kalau vitamin K kan biasanya untuk masa-masa pembekuan ya, faktor pembekuan. Kalau vitamin B kan yang umum juga bagus. Tapi kalau untuk imunitas lebih spesifik yang D dan zinc ya. Ya, komponen zincnya ada ya. Ya, itu. Saya setuju, boleh diberikan. Tapi kalau bisa asupan dari makanan atau sinar matahari, silakan dari sana saja. Misalkan di Indonesia Timur kan kencang loh sinar mataharinya, ya berjemurlah. Asal jangan lama-lama ntar hitam kayak saya ya. Oke, ya makasih. Baik, terima kasih, Dok. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Baik, nampaknya sudah tidak ada ya. Atau ada yang mau bertanya? Iya, izin bertanya. Oh ya, silakan. Dari siapa dan dari daerah mana? Perkenalkan, saya Devi dari Malang. Saya enggak bertanya, dokter. Untuk obat PPT ini berarti termasuk profilaksis TB kan ya, dokter? Jadi sebelum mendapatkan terapi tersebut. Profilaksis apa tadi? TB. Atau pencegahan TB gitu. Apa profilaksis? Profilaksis TB. Iya betul, setuju. Profilaksis TBC, betul. Ya. Terapi pencegahan TBC. Jadi sebelum mendapatkan terapi tersebut itu apakah harus cek TB terlebih dahulu atau hanya cukup jika ada keluhan dan gejala seperti yang dijelaskan dokter tadi? Oke, keren pertanyaannya. Ya, memang paling baik diperiksa paling baik. Tapi kita punya penelitian nih, Dr. Rosa sama teman-teman di Suliani Saroso. Dari 240 pasien, ya, yang ada cuma 4 yang lolos, ya, dari 5 pertanyaan itu. Sisanya kita bisa deteksi dari ronsen. Makanya kalau kita ada 5 pertanyaan pas tambah ronsen lebih keren lagi seperti itu. Tapi 4 pertanyaan aja dengan 1 pemeriksaan WHO bilang udah cukup, ya. Tapi kalau kita punya modality yang lainnya silakan dikerjakan. Itu minimalnya. Yuk, makasih. Baik, berarti kalau ada gejala saja juga udah bisa ya, Dok ya? Iya, betul. Kalau nggak ada gejala, kalau ada gejala mesti periksa dulu TCM dong, ya. Oke. Baik. Nah, terima kasih dokter. Itu bisa jadi ini ya buat teman-teman semua. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Oke, baik. Mungkin waktu juga udah menunjukkan 2:30. Oh, ada lagi nih. Nah, ini Dok. Izin bertanya Dok, bagaimana mengatasi akses terbatas di daerah terpencil dan stigma diskriminasi yang menghambat kepatuhan? Ini pertanyaan terakhir kayaknya nih Dok ya. Ya. Oke, jadi ini bukan karena TPT ya. Bagaimana menghambat stigma seperti itu ya. Jadi teman-teman harus stigma itu 2. Dari orang lain sama diri kita sendiri. Nah, dari diri kita sendiri kita mesti pede. Gitu kan. Kan tadi saya bilang, HIV itu sulit banget nularinnya kok. Dia sopan sekali. Gitu kan ya. Jadi nanti kita sendiri harus pede bahwa kita nggak boleh menstigma diri kita sendiri, itu 1 ya. Yang kedua, nanti kita bisa minta bantuannya gitu, kasih mereka ngomong tadi pengetahuan tentang buku-buku seperti itu kan, informasi. Nah, ayo kita harusnya kan kita mesti stigma udah nggak ada lagi harusnya kan. Ayo dong kan, zero yang ketiga kan stigma kan harus nggak ada. Ayo teman-teman, jadi kita sama. Misalnya dari kita MRSP dari tugas kesehatan kita memperbaiki diri kita, nggak boleh berstigma orang lain ya gitu. Jadi nggak boleh membedakan pasien audit bukan
gitu kan. Nah dari teman-teman juga seperti itu, saya nggak mau dibedain, gitu kan. Jadi ayo kita ngantri sama-sama, ayo kita ngapain sama-sama, di program seperti biasa aja, ya seperti itu. Nah jadi ayo teman-teman, ya nanti kan teman-teman bisa tahu kan, milih orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa oh nih Pak RT saya kayaknya bagus nih, oh nih kayaknya ibu kader saya bagus nih, dia lebih enak ngomongnya seperti itu, lebih tahu. Nah, kalau nggak kasih buku-buku dulu tadi betul pengetahuan diperbanyak ya. Jadi harus seperti itu memang. Ya memang kita nggak seboleh itu ngomongnya. Oh daerah bang lebih parah, tapi insya Allah kalau kita bisa kita mampu ya. Oke. Baik, terima kasih dok. Ya, baik. Tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih ya sudah hadir di acara webinar kita. Semoga ini ilmu dapat bermanfaat dan bisa menjadi bekal buat teman-teman memiliki informasi yang lebih sehingga bisa mulai menyusun langkah-langkah untuk mempersiapkan diri mengakses TPT misalnya kalau memang dirasa memerlukan seperti itu. Dan yang paling terakhir lagi, Dok, boleh ada pesan kunci buat teman-teman terkait TPT atau TB ini? Ya, pesan kuncinya adalah, ayo teman-teman, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, stop TB itu dari kita, stop HIV dari kita. Saya sangat senang sama konsep teman-teman HIV stop sampai di saya. Itu keren banget kalau menurut saya. Itu tanggung jawab yang besar, itu nggak sekedar cuman kata-kata stop sampai di saya, tapi buktikan. Gimana buktikannya? Oke, aku akan nge-sek dengan aman. Aku akan nggak pakai narkoba yang sama-sama jarum suntik sama orang lain, share seperti itu. Itu hal kecil yang bisa kita kerjakan, ya. Nah kedua, ayo kita bisa juga mencegah kita nggak kena TBC. Kita minum TPT. Dengan minum obat hanya 6 bulan, kita menginvestasi selama 5 tahun. Itu kan keren banget ya. Makasih. Gitu. Baik, terima kasih dok. Untuk Mbak Kak Meliana, kira ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman? Pakai masih ke mute Kak Meliana. Oh ya, maaf. Oke teman-teman semua, khususnya yang tetap semangat ya, walaupun memang ada yang belum pernah mendapatkan TTP obat tersebut TTP, tapi kalian coba harus bisa langsung hubungin ke rumah sakit atau vaskes terdekat. Jadi supaya kita harus sehat, diri kita tetap terjaga. Karena memang kita sendiri, bukan orang lain, bukan saudara, bukan keluarga, tapi sehat itu lebih berharga. Itu menurut saya. Jadi jangan patah semangat, harus tetap optimis. Untuk teman-teman semua yang di sini yang belum pernah mencoba obat itu apa sih, PTBA itu apa sih, gitu kan? Lebih baiknya langsung ditanyakan ke bagian vaskes terdekat dulu deh, yang lebih nyaman di mana. Tapi memang tidak ada keluhan kalau buat saya. Bagi yang lain mungkin yang penting kita sehat, jaga dulu imun kita sehat atau tidak. Nah, ya kalau imun kita sehat, positive thinking selalu, tetap semangat menjalani hidup, ya kan? Tidak usah mendengarkan omongan orang. Kita, ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Meliana. Terima kasih juga untuk Dr. Adria. Nah, nampaknya beliau sudah mulai praktek juga, teman-teman. Baik, terima kasih karena sudah bergabung dengan kegiatan kami. Sampai jumpa ke webinar kami selanjutnya ya di bulan depan dengan materi atau edukasi yang lain lagi. Semoga teman-teman masih mau bergabung ya.
Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, Dok. Selamat. Terima kasih dokter. Selamat. Terima kasih, Kak Meliana. Terima kasih Pak Gideon. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, makasih ya. Terima kasih Bye. ya, Dok. Terima kasih. Bye. Tulis ya. Ya, terima kasih, Kak Meliana. Ya, sama-sama. Lekas sehat ibunya. Makasih. Amin, amin, amin.